Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Lah, ini kita akan melihat Pak Said Didu diusir warga. Waduh. Oke, ini penyebabnya apa? Kok bisa beliau diusir warga? Ini kasihan sekali. Ini pokoknya anak Abah diusir warga. Kok bisa? Apa sih penyebabnya? Oke, langsung kita lihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Keluar. Jangan ganggu saya punya tempat kerja. Silakan. Kalau mau apa silakan ke kantor. Ke kantor aja. Enggak, ke kantor aja, ke kantor. Oke. Jangan cara Bapak kayak gitu mengganggu pekerjaan saya di sini. Oh, mengganggu warga. Pantas. Ya, saya tidak pernah mengganggu siapa-siapa. Jangan sampai ganggu saya punya tempat kerja. Keluar aja, Pak. Saya itu tidak pernah ganggu orang, jadi tolong jangan ganggu saya punya tempat kerja. Kalau ada urusan dengan di kantor, silakan ke kantor. Kantor kami terbuka 24 jam. Jangan cara seperti ini. Cara seperti ini, Pak. Saya cuma orang kerja di sini. Ya, jangan nanti saya yang dikeluarin. Jadi tolong hargai saya. Ya, jangan cara Bapak kayak gitu. Ya. Semua loh. Beliau saya temukan terlantar berjalan arah Bali. Saya tanya kenapa mau jalan-jalan. Buat warga yang mengenal beliau Mas Dwi, sementara biar tinggal sama saya sebulan 2 bulan sampai bener-bener maksimal sembuhnya. Mudah-mudahan nanti kalau bener-bener sehat, saya bisa kasih motivasi. Tadi Fufu Papa dimaksulin, Jokowi diadilin. Ya. Rapli Harun, mantan komisaris yang kena pecat di era kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Rapli berorasi, dia bilang kalau Said Didu dijadikan tersangka, maka dia adalah orang pertama di pemerintahan Prabowo, ya, orang pertama yang dikriminalisasi. Susah ya lah. Susah. Terus kata si Rapli lagi, ya, Said Didu orang pertama yang dikriminalisasi karena menyampaikan opini, pendapat dan membela kepentingan masyarakat banyak. Aduh, macam betul lah ya kau. Said Didu, ya kan, membela kepentingan rakyat banyak. Rakyat yang mana? Alah. Pura-pura ya kan, sikit-sikit buat rakyat, sikit-sikit buat rakyat. Rakyat yang mana Rapli? Bukannya Didu dituntut itu karena ujaran kebencian. Habis itu provokator, memang udah pantas si Didu itu ditetapkan jadi tersangka. Berapa banyak tuh, ya kan, orasi-orasinya, provokasi. Habis itu menggiring opini masyarakat untuk membenci pemerintah di zamannya Pak Jokowi, menebar kebencian, ya kan, mau memecah belah umat. Pantas itu si Didu itu jadikan tersangka. Masa kalian bela-bela aja? Itu dibilang Rapli lagi, kan? Dibilang Rapli kan? Pemerintahan Bapak Prabowo Subianto berbeda dengan pemerintahan yang dulu, yang suka yang suka memenjarakan para aktivis. Contohnya si Edi Mulyadi. Edi Mulyadi ini dulu kena kasus jin buah anak. Oh, iya. Bangga pula itu mantan napi kok bangga. Habis itu
dibilang si Harun kan, banyak tokoh yang ngomong, yang bicara tuh I stand with Said Didu. I stand with Said Didu. Contohnya Mahfud MD, ya iyalah Pak Mahfud beda sekarang ya kan, agak-agak lain kawan tuh. Habis itu dibilang dia Abraham Samad, ya wajar lah Abraham Samad kena pecat, ya kan? Ya, mantan ketua KPK. Dari ketua KPK. Habis itu dulu Abraham Samad kan berharap jadi wakil presiden, ya kan, jadi wakilnya Pak Jokowi. Ternyata nggak kesampaian, padahal udah lobby sama Hasto. Ya kan, timbul penyakit hati sekarang. Lady Mulyadi ya, yang mantan tadi itu, ya kan, yang bilang jin buang anak. Terus Jenderal Fahrul Roji, Jenderal Sunarko, nggak usah lagi kau sebut jenderalnya, ya, udah mantan, udah nggak ada lagi fungsinya. Kalau udah mantan tuh, ya kan, nggak ada lagi fungsinya. Mantan itu berarti sudah selesai. Jadi nggak usah sok-sokan jenderal. Itu dibilang si Harun, Pak Prabowo hentikan proyek Kong Kali Kong yang diwarisi dari pemerintahan Mulyono. Giliran Pak Jokowi kok panggil Mulyono, giliran mantan tuh kok panggil jenderal. Udah nampak kali kau, ya kan? Sifat iri hati, dengki, cemburu. Mari kita berharap, ya kan, di masa pemerintahan Bapak Prabowo ini, ya kan, supaya Bapak Prabowo ini standing for konstitusional, ya kan. Rapli berharap, ya, adili pupu papa, adili Jokowi, makzulkan pupu papa, ya. Said Didu tidak ditahan. Enak kali muncung tuh bah. Ya kan, adili Jokowi, dah, makzulkan pupu papa, Said Didu tidak ditahan. Orang Said Didu kalau dia bersalah ya ditahan lah, suka-suka kau aja. Memangnya negara Republik Indonesia ini kau yang punya, suka-suka kau mau ngatur-ngatur, ini boleh diadili, ini dimakzulkan, ini nggak ditahan. Kau siapa? Apa jabatan kau di negara Republik Indonesia ini? Mau ngatur-ngatur pemerintah kau. Kalau Said Didu dinyatakan bersalah, ya, ujaran kebencian, memang pantas dia sudah dimasukkan ke penjara. Bukannya selama ini kau kalian tengok tuh, kayak Indonesia ini bukannya buta juga, kayak Indonesia ini bukannya bodoh, pintar semua. Nggak nampak tuh apa omongan si Said Didu, ujaran kebencian, provokator. Pas lihat tuh, habis Said Didu nanti menyusul kau, yang lain-lain itulah, ya kan, yang selalu menggaungkan, ya, ujaran kebencian yang seolah-olah membela rakyat banyak, kepentingan rakyat banyak, padahal untuk kepentingan pribadi dan golongan kalian aja. Coba tengok yang berdiri sama kalian tuh, I stand with Said Didu, mantan EPI, mantan HTI, ya, yang punya penyakit hati semua sama Pak Jokowi karena dibubarkan, mantan lah semuanya, mantan napi. Jadi nggak usah sok keren kali kau, ya, pintar kali muncung kau tuh. Geli nengok kalian nih, orang berpendidikan, tapi karena penuh kebencian, ya kan, jadi bengak kalian semuanya. Buat Bapak Prabowo Subianto, tolong Pak, ya, amankan semua provokator, penebar kebencian yang selalu demo mengatasnamakan rakyat Indonesia padahal untuk kepentingan pribadi dan golongan. Sikat habis Pak, biar aman negara Republik Indonesia ini dari sampah masyarakat seperti Rapli and the gang. Kau kalau mau mengadili Pak Jokowi, kau bawa ke pengadilan, nggak usah kau pakai toak, ya kan, ngomong aja kalian pakai toak. Tapi sekarang nggak ada juga. Dari zaman Tok Adam, adili Jokowi, nggak ada juga kalian bawa ke pengadilan, bukti kalian pun tak ada. Betul sih, kalau memang ada salahnya langsung laporkan saja, bawa bukti. Jadi jangan membawa atau menggiring opini atau menyesatkan atau membuat bingung masyarakat.
Apa kesalahan Pak Jokowi? Tak ada. Ini kalian memakzulkan Gibran Raka Buming Raka yang sudah dipilih oleh rakyat Indonesia. Enak kali muncung kau tuh ngomong, Rapli. Kau pikir yang pemilih Gibran Raka Buming Raka kemarin itu nggak buat tindakan? Suka-suka kau aja. Kesalahannya apa? Pupu papa. Pupu papa, itu aja lah, pupu papa, pupu papa. Emang kalian ada bukti konkret bahwasanya itu punya Gibran Raka Buming Raka? Kalian tuntutlah ke pengadilan. Kenapa cuman keluar-keluar aja pakai toa? Ya, makzulkan pupu papa. Apa nggak provokator kau? Hah? Apa nggak mau makar? Kayak kau gini seharusnya memang pantas juga, ya kan? Dituntut. Karena kerja kalian ini cuma demo memecah belah negara Republik Indonesia ini. Jadi buat Bapak Prabowo Subianto, ya, semua orang yang membuat kekacauan di negara Republik Indonesia disikat habis, Pak. Jangan kasih muka, jangan kasih panggung, kebiasaan. Tudingan Said Didu ini, kalau memang benar PSN PIK 2 ini mengambil merampas tanah masyarakat, memaksa, ada pemaksaan dan lain-lain, kenapa kok nggak dilaporkan ke polisi? Kalau saya lihat justru tindakan Said Didu ini di sini merupakan tindakan premanisme, teman-teman. Kenapa saya bilang itu premanisme? Dia bawa ormas, dia menghasut masyarakat agar supaya menghalang-halangi atau merusak bisnis dari PIK 2. Dan saya katakan kepada teman-teman, yang namanya dia mau demo apa segala macam tetek bengek, ya nggak ada penyandang dananya. Saya yakin di belakang Said Didu ini ada yang memberikan support atau istilahnya backingannya, teman-teman. Apakah musuh-musuhnya PIK 2 ataukah itu adalah dari pihak cukong tertentu, kita nggak tahu, teman-teman ya. Tapi saya yakin dan saya pastikan Said Didu itu bukan pembela masyarakat. Kenapa saya bilang dia bukan pembela masyarakat? Karena yang dia sebarin hoax. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya yang dilakukan oleh PIK ataupun developer lain, ya teman-teman bisa melapor ke LQ, kita juga bisa membantu. Tapi saya sudah telusuri, ternyata Said Didu itu ketika kita somasi pun nggak berani datang, teman-teman. Nggak berani datang, dia nggak punya nyali. Dan saya lihat juga ada pihak-pihak yang membantu ini ya adalah pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah yang saat ini. Wes, Pak Jokowi nonton timnas. Masya Allah, aneh beliau. Walaupun sudah tidak jadi presiden lagi, walaupun tidak duduk di VIP, Masya Allah. Lagi saya heran itu orang-orang yang menghina beliau. Aduh. RUU perampasan aset apa akan dikelarkan di tahun ini? Kan waktunya masih sudah pendek sekali dan nanti kan akan ada anggota DPR periode selanjutnya. Jadi ini kita fokus dulu ke hal-hal yang harus kita selesaikan sampai tanggal 1 Oktober. Kasus korupsi yang lagi seru banget ada di Bea Cukai, guys. Hasil penyeludupan di Bea Cukai 4 tahun belakangan kemarin nilainya mencapai 216 triliun. Dan buat yang belum tahu, beberapa minggu lalu Kemenak baru aja nyita sebuah gudang yang berisi barang dari Cina yang harganya 90 miliar di Jakarta Utara. Kemenak sita 90.000 roll kain ilegal dari Cina yang nilainya mencapai 90 miliar. Di mana gudang ini ditemui di Jakarta Utara. Yang jadi pertanyaannya, siapa nih oknum dari pemerintahan yang ngurusin bagian ini? Kok barang itu bisa masuk ke Indonesia, bahkan itu di daerah Jakarta tapi nggak ketahuan? Yang menandatangani ini siapa? Yang nganter siapa? Yang punya gudang siapa? Ini baru satu ya Pak, belum yang lain-lainnya. Yang pasti aja hal itu bakal ngerugiin tekstil yang ada di Indonesia. Dan apakah ini kode yang kemarin dibawa sama Kaisang? Dimana Kaisang kemarin ngasih kode ke bandara tapi bawa kerupuk. Oh, berarti artinya di Bea Cukai itu banyak tindak pidana penyelundupan uang sampai dengan gokil. Mas Kaisang memang gokil.
216 triliun bahkan sampai pencucian uang. Perlu diingat itu baru datanya. Orang-orang yang korupnya di Bea Cukai ini belum ketahuan oknumnya. Jadi buat teman-teman yang kerja di Bea Cukai, gaji Anda sudah besar, udah gak usah korup-korup lagi. Itu ngerugiin UMKM, mau dagang susah ngikutin harga, sekarang pada melejit. Dan semoga aja pemerintah bisa nangkepin orang-orang di Bea Cukai yang korupsi. Ayo satu Indonesia kita bilang amin. Merupakan kesepakatan dunia internasional yang sudah kita ratifikasi, tinggal dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain yang masih mengganjal tadi kan ada 4 hal saya sebutkan ya. Ada RUU perampasan aset, tetapi RUU perampasan aset sudah masuk ke DPR, terserah DPR saja. Dan di sana nampaknya perkembangan politik belum bisa mengajak mereka konsentrasi menyelesaikan RUU perampasan aset itu. Kita tidak apa-apa juga, itu wewenang DPR, silakanlah kapan, yang penting pemerintah sudah menunjukkan itikat baik melakukan itu. Pemerintah segera membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset ya, yang memang sudah diserahkan oleh Pak Jokowi ke DPR tahun 2023. Catat itu. Catat tuh ya. Yang lalu, tapi sampai sekarang belum dibahas. Ya mungkin setelah anggota DPR yang baru sekali dilantik, mereka akan start membahas ini, dan pemerintah sebenarnya sudah siap. Artinya sudah akan ada pembicaraan dengan DPR berkaitan dengan RUU. Karena sudah diserahkan oleh Presiden Jokowi, dan Pak Prabowo ini kan meneruskan kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi, termasuk juga kebijakan dalam pembangunan hukum. Karena itu pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk menarik kembali rancangan undang-undang perampasan aset yang sudah diserahkan ke DPR. Tinggal kita menunggu begitu DPR mengundang pemerintah untuk membahas, ya tentu Presiden akan menunjuk, mungkin saya, mungkin juga Menteri Hukum, mungkin juga Jaksa Agung yang akan terlibat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini. Selain itu juga kita memang Pokoknya untuk orang-orang yang selalu membenci Pak Jokowi, yang selalu memfitnah Pak Jokowi maupun Mas Gibran, coba deh perbanyak istighfar, perbanyak zikir. Kalau memang benar-benar Pak Jokowi itu salah atau Mas Gibran, langsung laporkan saja, bawa buktinya. Bayangkan itu Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi, beliau mau duduk bukan di kursinya VIP, menonton dan mensupport timnas. Masya Allah, pokoknya timnas kita semalam alhamdulillah di luar ekspektasi pokoknya. Dan Bahrain imbang. Dan kalau masalah RUU perampasan aset, ya kita sudah jelas-jelas sekali kita melihat itu kata Prof Mahfud di saat beliau menjadi Menko Polhukam, itu sudah diserahkan Pak Jokowi. Begitu juga kalau kata Prof Yusril. Jadi kita support, kita dukung, jadi jangan menyalahkan pemerintah, jangan saling tuduh. Coba deh untuk orang-orang yang di parlemen itu coba introspeksi diri. Kalau kata Pak De Bambang Pacul kan, itu kan yang di parlemen itu kan terjadi dualisme kepemimpinan. Mereka padahal dipilih rakyat, tapi mereka malah mewakili kepentingan ketua umum. Nah itu yang salah sebenarnya. Jadi tolonglah mensupport atau mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Untuk para pembenci atau anak wabah, ya semoga cepat sadarlah. Prestasi atau nikmat Pak Jokowi mana lagi yang kalian dustakan? Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Itu kalau Bung Repli atau Bung Rocky jadi presiden, tak yakin saya timnas bisa sampai sehebat sekarang kan. Waduh, introspeksi diri, bercermin, jangan selalu menyalahkan orang, jangan selalu hasad, jangan selalu dengki. Kita akan susah maju kalau warga negaranya tidak bisa kompak, tidak bisa berbesar hati seperti para pemimpin-pemimpinnya, seperti Pak Prabowo, seperti Pak Jokowi dan Mas Gibran. Orang-orang yang berbesar hati, orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah, orang-orang yang legowo walaupun dihujat, dicaci, dimaki, tapi tetap bekerja untuk rakyat. Dah, saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita diadu domba, termakan isu hoax, narasi, ujaran kebencian. Tetap optimis dengan cara selalu berpikir positif dengan apa saja keputusan pemerintah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.